Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan menjelaskan tentang kemukjizatan Al-Quran. Apa itu mukjizat Al-Quran? Mukjizat, menurut bahasa, kata mukjizat berasal dari kata ijaz, diambil dari kata kerja ajaz yang berarti melemahkan atau menjadikan tidak mampu. Pelakunya atau yang melemahkan dinamai dengan mu'jiz. Bila kemampuannya melemahkan pihak lain amat menonjol sehingga mampu membungkam lawan, dia dinamai mukjizat. Maksud kemukjizatan Al-Quran bukan semata-mata untuk melemahkan manusia atau menyadarkan mereka atas kelemahannya, namun untuk mendatangkan semisal Al-Quran. Akan tetapi tujuan yang sebenarnya adalah untuk menjelaskan kebenaran Al-Quran dan Rasul yang membawanya, dan sekaligus menerapkan bahwa sesuatu yang dibawa oleh mereka hanya sekedar menyampaikan risalah Allah SWT, mengkabarkan dan menyerukan. Kemudian syarat-syarat mukjizat. Suatu hal dapat dikategorikan sebagai mukjizat karena memenuhi syarat sebagai berikut. Di antaranya adalah sesuatu yang tidak sanggup dilakukan oleh siapapun selain Allah SWT. Yang kedua, mukjizat adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan kebiasaan dan berlawanan dengan hukum alam atau sunatullah. Kemudian yang ketiga, mukjizat harus berupa hal yang dijadikan saksi oleh seseorang yang mengaku membawa risalah ilahi sebagai bukti atas kebenaran dan pengakuannya. Kemudian mukjizat terjadi bertepatan dengan pengakuan Nabi dan penolakan suatu kaum atas pengakuan tersebut. Kemudian yang terakhir, tidak ada seorang manusia pun, bahkan jin sekalipun, yang dapat mengalahkan suatu mukjizat yang sudah diberikan oleh Allah SWT. Adapun macam-macam mukjizat, diantaranya adalah mukjizat hissi dan mukjizat maknawi, di mana mukjizat hissi ini adalah mukjizat yang kasat mata dan maknawi adalah yang tidak kasat mata. Selanjutnya ada aspek-aspek kemukjizatan Al-Quran. Di antaranya gaya bahasa atau uslub. Gaya bahasa Al-Quran adalah gaya bahasa khas yang tidak dapat ditiru oleh siapapun. Kemudian yang kedua, isi kandungannya. Dilihat dari isi kandungannya, kemukjizatan Al-Quran di antara lain adalah Al-Quran mengungkapkan berita-berita yang bersifat gaib dan ijaz ilmi. Adapun mukjizat Rasulullah dan para nabi. Selain Al-Quran yang bersifat maknawi, adapun Nabi Muhammad SAW juga dikaruniai mukjizat hissi, seperti jari-jari beliau yang bisa mengeluarkan air pada saat sahabat-sahabat sedang kehausan. Di dalam Al-Quran banyak digambarkan mengenai mukjizat-mukjizat yang diberikan kepada para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Di antaranya ada Nabi Musa alaihissalam, ada Nabi Nuh alaihissalam, dan ada Nabi Ibrahim alaihissalam. Mukjizat Nabi Nuh alaihissalam berupa kemampuan untuk membuat kapal yang besar untuk menampung dan menyelamatkan kaum yang beriman dari banjir besar. Kemudian ada mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalam berupa keistimewaan tidak hangus dibakar dalam api oleh Raja Namrud. Kemudian ada mukjizat Nabi Musa alaihissalam berupa tongkat yang dapat berubah menjadi ular besar untuk mengalahkan tukang-tukang sihir Fir'aun yang menyihir tali menjadi ular-ular kecil. Materi selanjutnya yakni mengenai pokok-pokok isi Al-Quran. Adapun pokok-pokok isi Al-Quran yang harus kalian ketahui, yang pertama yaitu tentang akidah. Dalam akidah mengajarkan tentang kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat, kitab, rasul, serta hari akhir dan takdir. Pokok isi Al-Quran yang kedua yaitu tentang ibadah. Dalam Al-Quran terdapat sejumlah ibadah yang wajib dan sunnah yang dikerjakan oleh umat Islam. Dan yang ketiga yaitu muamalah. Dalam muamalah berprinsip mengajarkan hubungan yang baik antar manusia, baik keluarga, tetangga, maupun bermasyarakat secara umum. Dan selanjutnya yakni tentang akhlak mulia. Salah satu tujuan agama Islam adalah untuk menyebarkan akhlak yang mulia, dan dalam Al-Quran sudah dijelaskan tentang akhlak-akhlak tersebut. Dan yang kelima yaitu sejarah.
Dalam kitab suci Al-Quran terdapat banyak sekali sejarah atau kisah tentang umat manusia pada zaman dahulu. Dan yang terakhir yaitu tentang hukum. Dalam pokok isi Al-Quran terdapat hukum yang bertujuannya untuk memberikan pedoman kepada umat manusia agar kehidupannya menjadi adil, damai, tentram, teratur, dan selamat di dunia maupun di akhirat. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menerangkan tentang struktur ayat dan surat dalam Al-Quran. Untuk struktur Al-Quran terdiri atas yang pertama 114 surat, 30 juz, dan 6.238 ayat menurut riwayat Hafiz. Yang kedua ada 6.262 ayat, itu menurut riwayat Ad-Dur. Dan yang ketiga ada 6.214 ayat, itu menurut riwayat Warsi. Dan secara umum Al-Quran terbagi menjadi 30 bagian yang dikenal dengan nama juz, serta pembagian lain seperti juz 30 bagian, manzil 7 bagian untuk 7 hari, dan hizib 60 bagian untuk 60 hari. Sistematika surat dan ayat dalam Al-Quran bersifat tauqifi, yaitu telah ditetapkan berdasarkan petunjuk langsung dari Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, pembagian ayat diantaranya yaitu pengertian ayat adalah bagian dari surat yang memiliki awal dan akhir tersendiri, serta mengandung lafaz dan makna. Adapun jumlah ayat, terdapat perbedaan pendapat mengenai jumlah pasti ayat Al-Quran. Namun menurut riwayat Hafiz yang umum digunakan di Indonesia, jumlahnya adalah 6.236 ayat. Sistematika ayat adalah susunan ayat-ayat dalam surat juga bersifat tauqifi, artinya diturunkan dan disusun langsung berdasarkan petunjuk dari Allah melalui Nabi Muhammad SAW. Adapun sistematika surat, susunan surat dalam Al-Quran bersifat tauqifi sesuai ketetapan Rasulullah SAW yang telah dijelaskan tadi ya, dan dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan panjangnya, seperti yang pertama ada Al-Sabiul Al-Tiwal, 7 surat terpanjang di awal Al-Quran. Yang kedua ada Mi'un, surat-surat yang panjangnya sekitar 100 ayat. Yang ketiga ada Matsani, surat-surat yang sering diulang dan panjangnya lebih pendek dari surat Mi'un. Yang terakhir ada Mufassal, surat-surat pendek yang ditandai dengan pemisah yang jelas antara satu ayat dengan ayat lainnya. Sekian dari kelompok 1, kurang lebihnya kita mohon maaf. Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.